Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu modul. Apa sih yang dinamakan dengan modul? Modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah difahami oleh siswa, sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka, agar mereka dapat belajar secara mandiri dengan bimbingan minimal dari pendidik, menurut Andi Prastowo. Kemudian menurut Rudi Susilana dan C. Piryana, modul yakni suatu paket program yang disusun dan didesain sedemikian rupa untuk kepentingan belajar siswa. Pendekatan dalam pembelajaran modul menggunakan pengalaman siswa. Adapun menurut Sukiman yang menyatakan bahwa modul adalah bagian kesatuan belajar yang terencana, yang dirancang untuk membantu siswa secara individual dalam mencapai tujuan belajarnya. Oke, dapat disimpulkan bahwa modul merupakan paket program yang disusun dan didesain sedemikian rupa sebagai bahan belajar sebagai bahan belajar mandiri untuk membantu siswa menguasai tujuan belajarnya. Oleh karenanya, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Terdapat beberapa karakteristik dari modul menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Modul yang akan dikembangkan harus memperhatikan 5 karakteristik sebuah modul, yakni self-instruction, yakni siswa dimungkinkan belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Kemudian self-contained, seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. Karakteristik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari materi pembelajaran secara tuntas. Kemudian stand alone, modul yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Siswa tidak perlu bahan ajar lain untuk mempelajari atau mengerjakan tugas pada modul tersebut. Kemudian adaptif, modul adaptif dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa dibilang lebih fleksibel digunakan di berbagai perangkat keras atau hardware. Modul yang adaptif adalah modul yang dapat digunakan sampai kurun waktu tertentu ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir yakni user friendly atau bersahabat. Modul memiliki instruksi dan paparan informasi bersifat sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum digunakan. Penggunaan bahasa yang sederhana dan penggunaan istilah yang umum merupakan salah satu bentuk user yang friendly. Menurut Sungkono, ada 8 komponen utama yang perlu terdapat dalam modul, dalam sistematika modul, yakni tinjauan mata pelajaran, yang kedua pendahuluan, ketiga kegiatan belajar, kemudian latihan, terdapat rambu-rambu jawaban latihan kemudian terdapat rangkuman, adanya tes formatif dan kunci jawaban dari tes formatif. Dalam penulisan sebuah modul terdapat prosedur yang harus diterapkan. Prosedur penulisan modul merupakan proses pengembangan modul yang dilakukan secara sistematis. Penulis modul dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan modul, kemudian penyusunan draft, validasi, uji coba modul, kemudian terdapat revisi. Terdapat kriteria dalam penilaian sebuah modul. Modul yang merupakan paket program yang disusun dan didesain sedemikian rupa sehingga menyusun modul memiliki ketentuan. Menurut Azhar Ar-Rasyad,
Modul sebagai bahan ajar memiliki 6 elemen, 6 kriteria penilaian modul yang harus diterapkan saat menyusun sebuah modul. Yang pertama, konsistensi. Kedua, format organisasi. Terus ada daya tarik, kemudian terkait ukuran huruf dan penggunaan spasi kosong.